Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sejarah tentang Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan yang terletak di Kalimantan Barat antara lain Tangapura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberikan Towe Pires 1512 sampai 1551. Tangapura dan Lawe menurut berita musafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pati Unus, mungkin adipati kesemua tunduk kepada kerajaan Jawa yang pernah diperintah Pati Unus. Tangapura dan Lawe, daerah Sukadana, menghasilkan komoditas seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan Malaka yang dimasukkan ke daerah itu. Demikian pula jenis makanan dari Bengal dan keling yang berwarna merah dan hitam dengan harga yang mahal dan yang murah. Pada abad ke-17, kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram, terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. Konon ada pemberitahuan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim, Hadramaut yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka diantaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Idrus, yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan benteng atau kubu dari kayu-kayuan. Sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjarmasin terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, yaitu negara Dipa, Daha, dan Kahuripan yang berpusat di daerah hulu sungai negara di Amuntai. Kerajaan negara Dipa masa pemerintahan Putri Jungjung Buih dan patihnya Lembu Amangkurat pernah mengadakan hubungan dengan kerajaan Majapahit. Mengingat pengaruh Majapahit sudah sampai di daerah Sungai Nagara, Batang Tabalung, Barito, dan sebagainya tercatat dalam kitab Nagara Kertagama. Hubungan tersebut juga dibuktikan dalam cerita hikayat Banjar dan kronik Banjarmasin. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan kerajaan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah Raden Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah, yang mengajarkan agama Islam kepada Raden Samudra dengan patih-patih serta rakyatnya ialah seorang penghulu Demak. Proses Islamisasi di daerah itu menurut H.A. Cence terjadi sekitar 1550 m. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, kerajaan Banjar atau Banjarmasin meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sembangan. Sebagai tanda daerah takluk, biasanya pada waktu-waktu tertentu mengirimkan upeti kepada Sultan Suryanullah sebagai penguasa kerajaan Banjar. Setelah Sultan Suryanullah wafat, ia digantikan oleh putra tertuanya dengan gelar Sultan Rahmatullah. Ketika menjabat sebagai raja, ia masih mengirimkan upeti ke Demak yang pada waktu itu sudah menjadi kerajaan Panjang setelah Sultan Rahmatullah. Yang memerintah kerajaan Banjarmasin ialah seorang putranya yang bergelar Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Marhum Panembahan atau dikenal dengan gelar Sultan Mustain Billah yang pada masa pemerintahannya berupa memindahkan ibu kota kerajaan ke Amuntai. Ketika memerintah pada awal abad ke-17, Sultan Mustain Billah ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya dan ia dapat menghimpun lebih kurang 50.000 prajurit. Demikian kuatnya kerajaan Banjar sehingga dapat membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya, dan Mataram, di samping menguasai daerah-daerah kerajaan di Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Untuk pertahanan sejak itu, Syarif Ibnu Abdirrahman Al-Aidrus dikenal sebagai Raja Kubu
daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan, sehingga banyak pradagang yang berdatangan dari berbagai negeri. Pemerintah Syarif Idrus, lengkapnya Syarif Idrus Al-Aidrus bin Abdurrahman Ibnu Ali Ibnu Hasan Ibnu Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Husni Ibnu Abdullah Al-Aidrus, memerintah pada tahun 1999 sampai 1209 Hijriah atau 1779 sampai 1789 Masehi. Cerita lainnya menyatakan bahwa pendakwa dari Thaurib yang mengajar Islam datang ke Kalimantan bagian barat, terutama ke sukunya ialah Habib Husni Al-Ghadri. Ia semua singgah di Aceh dan kemudian di Jawa sampai di Semarang. Di tempat inilah ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syakih. Itulah maka Habib Husni Al-Ghadri berlayar ke Sukadana. Kesaktiannya menyebutkan ia dapat banyak simpati dari raja, sultan, mantan, dan rakyat. Lemud Habib Husni Al-Ghadri pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syari Islam. Setelah wafat, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Sayyid Abdurrahman Nur Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyat tempat yang kemudian dinamakan Pontianak, dan di tempat inilah ia mendirikan keraton dan Masjid Agung pemerintah Syarif Abdurrahman bin Alam. Ibnu Habib Husni Al-Ghadri pada 1773 sampai 1808 dikantianak oleh Syarif Hashim Ibnu Abdurrahman Al-Ghadri pada 1808 sampai 1828 dan selanjutnya ke Sultan Pontianak di bawah pemerintah Sultan keluarga Habib Husni Al-Ghadri. Pada abad ke-17 di Kerajaan Banjar ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad Ibnu Abdullah Al-Banjari 1710 sampai 1812. Lahir di Mantapura. Atas biaya kesultanan masa Sultan Tahlil Allah 1700 sampai 1745 pergi belajar ke Haramain selama beberapa tahun. Sekembalinya dari Haramain, ia mengerjakan fikih atau syariah dengan kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Dengan kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Ia ahli di bidang tasawuf dengan karyanya Haj Al-Marifah. Mengenai riwayat, ajaran, dan guru-guru serta kitab-kitab hasil karyanya secara panjang lebar telah dibicarakan oleh Ajumardi Azhara dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pergantian sultan-sultan dicampuri oleh kepentingan politik Belanda sehingga terjadi pertentangan antara keluarga raja. Terlebih setelah dihapuskannya kerajaan Banjar oleh Belanda. Perlawanan terhadap Belanda itu terus-menerus dilakukan terutama pada tahun 1859 sampai 1863. Antara lain oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, Haji Nasrun, dan lainnya. Perlawanan terhadap penjajah Belanda itu sebenarnya terus dilakukan sampai tahun selanjutnya.